Jadi kita akan menuju ke 2022 dan orang menganggap bahwa 2022 itu adalah tahun kemarahan sosial. Di dalamnya akan bertumpuk kesulitan ekonomi, bertumpuk hal-hal yang memungkinkan kekuasaan itu tiba-tiba lumpuh. Jadi sekali lagi dangerous politics itu bisa berlangsung di semester pertama tahun depan. Karena juga APBN itu akan dihitung kembali di semester pertama dan kelihatannya nggak ada lagi sumber. Jadi bersiap-siaplah untuk menghadapi living dangerously itu kira-kira. Jadi di dalam kerangka itu kita evaluasi politik dan hukum kita hari ini. Nah, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung dan kita dibayang-bayangi oleh petir, guntur dan badai. Itu yang mungkin terjadi dalam semester pertama 2022. Karena kita tahu 2022 itu adalah tahun anggaran yang paling berbahaya. Hutang akan meningkat, sementara pendapatan pajak menurun. Jadi anggaran 2022 itu yang akan memastikan apakah rejim ini berlanjut apa enggak. Bagaimana wajah politik dulu, lalu bagaimana wajah hukum kita, atau mungkin dua-duanya dalam satu napas. Silakan, secara umum, in general. In general, kita dapat kesan dan kesan kuat ini didasarkan pada keluh kesah di sosial media, yaitu bahwa ini tahun di mana kita mengalami rejim fatigue, kira-kira itu kata kuncinya. Kelelahan rejim yang tidak mampu untuk memberi harapan. Jadi sebetulnya setiap kali akhir tahun kita bikin kaleidoskop. Kan kita tahu kaleidoskop itu artinya teropong yang di ujungnya ada biasanya anak-anak main kertas-kertas yang warna-warni. Lalu kita lihat ada semacam kegembiraan. Kaleidoskop selalu punya tendensi kegembiraan. Tapi data-data ekonomi, politik, hukum menunjukkan bahwa tidak ada kegembiraan. Jadi di ujung teropong itu dalam kaleidoskop kita melihat jalan buntu. Nah, jalan buntu ini yang ingin kita atasi dengan ide yang dipelopori oleh Refli Harun, yaitu presidential threshold 0%. 0%. Jadi salam 0%. Sekali lagi kita mau lihat sebetulnya Indonesia bertumbuh ulang di tahun 2022 kalau ada semangat untuk menghasilkan kompetisi yang berbasis pada presidensial threshold 0%. Jadi bukan kompetisi yang udah dapat subsidi 20%. Nah, itu sebetulnya intinya. Jadi kalau kita menarik kata-katanya, kompetisi yang dapat subsidi 20%. Menarik juga. Oke. Ya, itulah intinya permainan politik. Kan kita ingin agar supaya demokrasi itu dihasilkan betul-betul dari garis start yang sama, itu 0%. Jadi di dalam kerangka itu kita evaluasi politik dan hukum kita hari ini. Nah, sebetulnya kita bisa terangkan bahwa langit masih mendung dan kita dibayang-bayangi oleh petir, guntur, dan badai. Dan itu yang mungkin terjadi dalam semester pertama 2022. Karena kita tahu 2022 itu adalah tahun anggaran yang paling berbahaya. Hutang akan meningkat, sementara pendapatan pajak menurun. Jadi anggaran 2022 itu yang akan memastikan apakah rejim ini berlanjut apa enggak. Karena itu tadi kita mulai dengan istilah rejim fatigue, kelelahan rejim yang bisa menghasilkan kolaps. Dan tidak cukup kita kasih fatigon ya, nggak cukup ya. Fatigon itu buat tubuh, tapi kalau buat politik, kalau udah fatigue itu artinya perlu di overhaul. Dan itu tidak mungkin lagi dengan nambahin wamen segala macam. Ini problemnya bukan pada kabinet, tapi pada kepemimpinan, pada leadership. Kira-kira itu makro politiknya. Rocky, terakhir silakan closing statement. Jadi kita akan menuju ke 2022 dan orang menganggap bahwa 2022 itu adalah
tahun kemarahan sosial. Di dalamnya akan bertumpuk kesulitan ekonomi, bertumpuk hal-hal yang memungkinkan kekuasaan itu tiba-tiba lumpuh. Saya membayangkan misalnya 2-3 orang menteri akhirnya setuju bahwa kekuasaan itu tidak mungkin lagi dilanjutkan karena basis legitimasinya hilang gitu. Dan mereka mulai melirik kemasuk-akalan dari channel semacam Refli Harun. Karena ini cuma soal siapa yang menonton apa itu. Kalau akhirnya publik menonton Harus Sebelum Point, FNN, Refli Harun, bahkan Akbar Faisal, lama-lama orang tahu bahwa yang ideal itu adalah apa yang dibicarakan di dalam channel-channel media sosial, bukan apa yang diputuskan di kabinet. Nah, kalau itu terjadi, berarti saya menghitung percepatan perubahan politik bisa dihasilkan semester depan, nggak perlu tunggu 2024. Dan bayangkan misalnya keresahan publik hari-hari ini, mungkin kepala daerah yang 287 udah mulai resah karena mereka akan diganti oleh orang yang tidak punya legitimasi. Mereka justru merasa lebih berhak meneruskan kepemimpinan, memperpanjang periodenya, dan bukan sekedar diganti karena alasan-alasan politis. Jadi ini adalah 2022 itu semacam viver pericoloso itu, apa namanya itu, apa istilahnya itu, hidup di dalam setiap saat bisa ada kedaruratan tuh. Jadi sekali lagi, dangerous politics itu bisa berlangsung di semester pertama tahun depan, karena juga APBN itu akan dihitung kembali di semester pertama dan kelihatannya nggak ada lagi sumber. Jadi bersiap-siaplah untuk menghadapi living in living dangerously itu kira-kira. Nah, itu artinya tuntunan intelektual diperlukan. Nah, itu pentingnya channel Refli Harun ini menuntun secara intelektual supaya perubahan politik tidak berlangsung di dalam kondisi yang mendebarkan itu. Kita anggap aja bahwa kalau terjadi perubahan politik di luar target 2024 itu juga masuk akal. Karena kekuasaan bisa memperpanjang masa jabatannya, juga bisa diperpendek masa jabatannya oleh tuntutan publik. Saya kira itu kesimpulannya. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari